Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas diagram tulang ikan, bagian daripada mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baharudin Mudahari. Dosen pengampu Raden Khairul Ahmadi. Adapun pokok-pokok bahasan terdiri dari definisi diagram tulang ikan, struktur, tahapan diagram tulang ikan, keuntungan dan keterbatasan diagram tulang ikan, ringkasan dan soal-soal latihan. Diagram tulang ikan merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan dengan masalah atau efek utama berada di kepala ikan dan berbagai kategori penyebab menyebar ke arah punggung ikan. Wishbone diagram pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa dari Japan Productivity Center pada tahun 1960-an. Ishikawa, seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang, mengembangkan diagram ini sebagai bagian dari pendekatan Total Quality Management atau TQM. Tujuannya adalah untuk membantu tim dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara sistematis dan terstruktur. Wishbone diagram terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, masalah utama atau efek ditempatkan di kepala ikan. Ini adalah masalah atau efek yang sedang dianalisis. Yang kedua adalah tulang utama, major category, yaitu tulang yang menyebar dari tulang punggung utama, mewakili kategori utama dari kemungkinan penyebab. Kategori ini sering diambil dari metode 6M atau 5M+E untuk manufaktur, yaitu manusia, faktor manusia seperti keterampilan, pelatihan, dan kelelahan, mesin, faktor terkait peralatan dan teknologi, metode adalah proses atau prosedur yang digunakan, material, bahan baku yang digunakan dalam proses, measurement, pengukuran alat dan metode pengukuran yang digunakan, environment, lingkungan, faktor lingkungan seperti kondisi kerja, suhu, dan kebisingan. Yang ketiga adalah tulang minor atau subkategoris, penyebab lebih spesifik yang terkait dengan kategori utama. Setiap tulang ikan dapat memiliki beberapa tulang minor yang lebih rinci. Faktor yang dikategorikan dalam grup yang sangat luas yaitu tadi 5M+1E. Kita lihat di sini ada material, machines, methods, measurement, environment, dan ini adalah effect. Dibagi menjadi dua. Kepala ikan adalah effect, merupakan quality atau karakteristik or effect, sedangkan bagian badan daripada ikan adalah penyebab atau faktor-faktor penyebab terjadinya efek tadi, masalah. Di sini boleh ada subkategori, misalkan skill, subkategori adalah suitable dan lain-lain. Ini contoh, boleh bentuknya bisa bertemu di satu titik atau bersimpangan, atau bisa arahnya bertolak belakang ke kiri atau ke kanan. Tahapan penyusunan wishbone diagram yang pertama adalah identifikasi masalah, bentuk tim, brainstorming penyebab, buat diagram, analisis. Identifikasi masalah, tentukan masalah atau efek utama yang ingin dianalisis. Bentuk tim melibatkan individu dari berbagai departemen atau fungsi yang terkait dengan masalah. Brainstorming penyebab adalah lakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab masalah, kategorikan penyebab ini ke dalam kategori utama. Buat diagram, gambarkan diagram dengan masalah utama di kepala ikan dan kategori penyebab utama sebagai tulang. Tambahkan penyebab spesifik sebagai subkategori ataupun sub-kategori di sepanjang tulang utama. Analisis tinjau diagram untuk mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin dan prioritas untuk tindakan perbaikan. Keuntungan penggunaan wishbone diagram adalah struktur yang jelas, memungkinkan tim untuk melihat hubungan antara masalah
dan penyebabnya secara visual, partisipatif akan mendorong keterlibatan dari berbagai anggota tim yang dapat memberikan perspektif yang berbeda. Identifikasi akar penyebab membantu dalam menggali akar penyebab masalah, bukan hanya gejala. Fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah di berbagai industri. Ini adalah contoh. Efek adalah strategi pemanfaatan energi angin. Teknologinya ini adalah kategori utama, kincir anginnya bagaimana, terowongannya bagaimana, simulasi dan seterusnya, SDM-nya, praktek, pelatihan, recruitment, dan seterusnya. Ini juga ada contoh lagi, yaitu desain proses yang efektif, perancangan yang efektif. Ini juga bentuk yang lain. Sedangkan keterbatasan penggunaan fishbone diagram adalah subjektif. Kualitas hasil sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman tim yang terlibat. Yang kedua, kompleksitas. Untuk masalah yang sangat kompleks, diagram bisa menjadi sangat rumit dan sulit dianalisis. Tidak menyediakan solusi. Diagram ini mengidentifikasi penyebab, tapi tidak memberikan solusi langsung. Tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ringkasan, bab ini telah membahas tentang definisi tulang ikan, struktur, tahapan penyusunan diagram tulang ikan, keuntungan dan keterbatasan tulang ikan. Jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang diagram tulang ikan, struktur, tahapan, keuntungan dan keterbatasan tulang ikan. Ini soal, silakan dikerjakan dengan data yang seperti disebut di atas. Adapun daftar pustaka adalah sebagai berikut. Kemudian biodata dari penulis adalah Raden Heru Ahmadi, sarjana pertanian, magister hukum dan magister manajemen. S1 lulus dari Institut Pertanian Bogor atau Universitas IPB, melanjutkan studi di Fakultas Hukum dan magister manajemen. Saat ini sebagai dosen di Universitas Baharudin dari Madura, Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain.